Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, kita dahului dulu ya dengan pengertian gaya. Kalau kalian mendengar kata gaya, apakah ini anak yang dimaksud sedang melakukan gaya? Atau ini artis India sedang bergaya? Atau ini opa Korea? Ya. Jadi kalau di fisika ini semua bukan pengertian gaya ya. Oke, di dunia acting model ini bisa dikatakan gaya, tetapi di fisika ini bukan merupakan gaya. Pengertian gaya kita dahului dengan efeknya atau akibat yang disebabkan oleh gaya. Yang pertama ini adalah bisa menyebabkan perubahan gerak, kaitannya dengan percepatan, kemudian perubahan bentuk atau deformasi. Nah, gaya itu sendiri biasanya kita mendefinisikannya sebagai tarikan atau dorongan, sah-sah saja ya, atau interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya ini termasuk besaran vektor. Nah, simbol gaya adalah F, ini dari kata force ya. Force kalau di bahasa Inggris bisa diartikan memaksa, tetapi di sini maksudnya adalah gaya. Simbolnya adalah F. Nah, satuan dari gaya itu adalah Newton. Simbolnya adalah N besar. Nah, terlebih dahulu kita perhatikan simulasi berikut ini ya. Kalian bisa melakukannya dengan klik pad.colorado.edu. Ini adalah contoh gaya. Perhatikan, ini belum ada orang yang menariknya. Ini ada sebuah benda, belum ada orang yang menariknya. Keadaannya bagaimana? Diam atau speednya masih 0. Speed itu adalah kelajuan. Nah, kalau kita tarik ke kanan, ada yang menarik ke kanan, sum of force-nya ini adalah resultan gaya, jumlah gaya. Ini menunjukkan 50 Newton arahnya ke kanan. Karena yang bekerja adalah satu orang merah ini yang berarah ke kanan. Coba kita go. Nah, bendanya bergerak ke kanan. Perlahan-lahan kecepatannya atau kelajuannya bertambah. Kita balikkan lagi. Bagaimana kalau orangnya kanan kiri? Sama-sama 50 Newton ke kanan dan ke kiri. Ternyata resultan gayanya adalah 0. Kalau kita klik go, nah, walaupun ada yang narik ke kanan dan kiri, tapi resultan gayanya 0, maka bendanya tetap diam atau tidak bergerak. Kalau ini kita tambahkan satu orang ke kanan, maka resultan gayanya 100 Newton ke arah kanan. Maka ini bendanya bergerak ke kanan. Demikian pula kalau ini saya tambah orangnya yang besar ya. Ternyata ada resultan gaya arahnya ke kiri sebesar 50 Newton. Sehingga bendanya bergerak ke kiri. Dia mengalami perubahan kecepatan. Ini kaitannya nanti dengan percepatan. Menang yang kiri. Nah, itu adalah gaya. Nah, contoh lain ini bisa kita lihat, ini bendanya masih diam, belum dikenai gaya. Kalau kita kenai gaya, dia akan, apa yang terjadi? Ini bagaimana caranya? Oh, ini 50 Newton dikenai gaya. Kalau belum dikenai gaya, dia diam. Tapi begitu dikenai gaya, didorong ke kanan, dia akan mengalami perubahan kecepatan. Ini masih berbicara dengan gerak ya, bahwa
gaya yang diberikan kepada benda ini akan mengakibatkan benda ini bergerak. Kalau kaitannya dengan akselerasi adalah ini. Akselerasi adalah percepatan. Ini kita reset dulu. Kita tampilkan semuanya ya. Ini ada benda 50 kg. Kita beri gaya 100 Newton. Ternyata walaupun 50 kg ini dia belum bergerak karena di sini ada friction ya. Coba kalau frictionnya kita bikin 0 dengan gaya 100 Newton, dia langsung sudah bergerak. Coba kalian perhatikan speednya dan akselerasinya. Akselerasinya tetap 2 ya tadi. Oke. Ini 1,72. Kalau kita tambah, akselerasinya menjadi turun. Nah, jadi kalau masanya kita tambah, ternyata percepatannya turun. Kalau orangnya kita turunkan bagaimana ya? Ini kita berikan gaya 100 Newton. Kita tambah, akselerasinya juga bertambah. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, akselerasinya semakin besar atau percepatannya makin besar. Nah, kalau dengan gaya yang sama, nanti dia akan bentar. Kita ulangi lagi. Bagaimana kalau gayanya sama 100-nya, bagaimana dengan akselerasinya? Ternyata kalau dikasih orang 40 itu akselerasinya 1,1. Kalau orangnya diturunkan, akselerasinya jadi besar ya. Kesimpulannya apa? Oke, kita bahas di sini. Mulai dari simulasi yang pertama, jika sigma F sama dengan 0 atau resultan gayanya yang bekerja pada suatu benda itu adalah sama dengan 0, maka tadi ya, kalau resultan gayanya 0, benda yang semula diam akan tetap diam. Benda yang semula bergerak dengan kelajuan konstan, dia akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Contoh lain ini, botol dikasih kertas ya. Kalau kertasnya ditarik, maka dia akan tetap diam seperti ini. Ini contoh lain, ada orang naik mobil, kemudian nabrak tembok, maka orangnya mental ke depan. Mengapa bisa demikian? Karena pada awalnya mobil dan orang ini bergerak dengan kelajuan sama. Begitu terkena tembok, maka mobil akan dihentikan oleh tembok. Nah, padahal orangnya ini masih tetap pengen bergerak karena dia awalnya bergerak ya. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 di sini, maka benda yang semula bergerak dengan kelajuan konstan, bendanya ini semula bergerak dengan kelajuan konstan, baik orang maupun mobil, maka dia akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Pengennya orang ini tetap bergerak sehingga dia terlempar ke depan. Makanya kalau kita berkendara, kita harus jaga jarak dengan kendaraan di depan kita. Jangan sampai terlalu mepet. Karena walaupun kita ngerem, akan ada tetap ini adalah efek ke depan. Pasti agak
sret, jrek gitu biasanya ya. Nah, benda cenderung mempertahankan posisinya sehingga hukum 1 Newton ini disebut juga hukum kelembaman. Jadi yang semula diam, pengennya dia tetap diam. Yang semula bergerak dengan kelajuan konstan, tetap pengen bergerak dengan kelajuan konstan. Itu adalah hukum 1 Newton. Selanjutnya hukum 2 Newton. Nah, ini dari simulasi yang tadi. Jika benda bermasa m dikenai gaya F, akan mengalami percepatan yang sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya juga semakin besar. Nah, kalau masanya semakin besar, maka percepatannya malah semakin kecil. Dari kejadian ini bisa dirumuskan A sama dengan sigma F per M. Nah, rumus yang terkenal yang sering beredar langsung yang ini ya, sigma F sama dengan M kali A. Padahal ini dapatnya dari yang persamaan kiri, dari percobaan tadi. Nah, dengan A adalah percepatan benda, kemudian sigma F-nya adalah resultan gaya, M-nya adalah massa benda. Ini hukum 2 Newton. Selanjutnya hukum 3 Newton. Pernah nggak kita mikir kenapa kita bisa berjalan? Ini mbaknya berjalan. Ketika berjalan ini sebenarnya kaki kita menekan ke belakang. Sebagai akibatnya lantai akan mendorong kaki kita ke depan. Terjadilah proses berjalan itu. Ini melibatkan gaya gesek ya. Kalau tidak ada gaya gesek kita tidak akan bisa berjalan. Pasti licin, kepleset. Nah, contohnya yang lain. Ini, benarkah kalau kita pas mendorong tembok ini yang melakukan gaya hanya kita? Nah, sebenarnya tidak ya. Kita mendorong tembok, ini temboknya sebenarnya juga mendorong kita. Ini dikatakan kita memberikan aksi, temboknya bereaksi. Jadi F aksi kalau dituliskan sama dengan min F reaksi. Sama dengan menunjukkan bahwa besarnya gaya reaksi itu adalah sama dengan gaya aksi atau gaya yang diberikan. Sedangkan tanda negatifnya ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Jadi kalau F aksinya ke kanan, seperti ini orang mendorongnya ke kanan, maka temboknya sebenarnya dia mendorong ke kiri. Nah, ada syarat berlakunya hukum 3 Newton ini ya. Yang pertama, gaya aksi dan reaksi harus sama besar. Kemudian arahnya berlawanan. Kemudian terjadi pada dua buah benda yang berbeda. Contohnya ini orang dengan tembok. Kemudian ini kaki orang dengan lantai. Kemudian satu garis kerja. Selanjutnya macam-macam gaya. Itu yang pertama ada gaya normal. Gaya normal ini merupakan gaya sentuh antara satu benda yang menempel dengan benda lain. Contohnya ini balok yang ada di lantai ya. N ini adalah gaya normal, sedangkan W-nya adalah gaya berat. Seringkali digambarkan seperti ini, tapi hati-hati. N dan W bukan aksi reaksi, bukan pasangan aksi reaksi. Mengapa demikian? Karena N ini merupakan gaya sentuh ya, gaya normal antara balok dengan lantai. Jadi baloknya aslinya dia mendorong atau menekan lantai dengan gaya N. Nah, si lantainya dia juga akan memberikan reaksi dengan gaya N-nya ini. Jadi aksi reaksinya sebenarnya pasangannya adalah gaya normal antara balok dengan lantai. Sedangkan W ini adalah gaya berat, nanti akan kita bahas apa itu W. Ini ada kaitannya dengan bumi ya, dengan gravitasi bumi. Jadi gaya berat ini merupakan efek dari gaya gravitasi bumi. Jadi kalau berat ini aksi reaksinya antara benda bermassa itu atau balok dengan bumi. Kemudian ada gaya gesek atau disebut friction, simbolnya F kecil. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek ini adalah tingkat kekasaran permukaan benda yang kita sebut dengan mu ya. Ini koefisien gesek. Dan juga gaya normal.
Nah, ngomong-ngomong tentang gaya normal, kembali lagi ya, gaya normal tadi ini selalu tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Ini kalau di bidang datar. Kalau di bidang miring, ya gambarnya harus tegak lurus pokoknya ya dengan bidang sentuh. Jadi gambarnya ke sana. Nah, ini gaya normal. Ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Selanjutnya, gaya gesek itu sendiri ada dua macam ya. Ada gaya gesek statis, ini dimiliki oleh benda diam. Koefisien geseknya namanya koefisien gesek statis. Nah, besarnya gaya gesek statis ini kurang dari sama dengan mu n. Mengapa kok harus kurang dari sama dengan? Ya, karena bisa bervariasi ya. Misalkan kita mendorong benda ini gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Jadi kalau F-nya ke kanan, ini gaya geseknya ke kiri, dia selalu melawan. Nah, persamaannya Fs kurang dari sama dengan mu n. Sehingga dari persamaan ini Fs maksimumnya itu terjadi ketika mu-nya itu sama dengan n. Nah, ini Fs max artinya apa? Kalau F-nya ini, F yang bekerja, kita dorongnya benda ini bisa mengimbangi Fs-nya, maka ini keadaannya benda tepat akan bergerak. Jadi kalau F-nya kita berikan itu masih kurang dari Fs, Fs-nya kan benda ini bergesekan dengan lantai ya, jadi dia berusaha bertahan melawan gaya yang diberikan. Kalau gaya yang diberikan masih kurang dari Fs, maka benda ini diam. Nah, kalau gaya yang diberikan itu sama dengan Fs-nya, maka benda ini tepat akan bergerak. Ini Fs tepat akan bergerak. Sedangkan kalau F-nya ini lebih besar dari Fs, maka bendanya akan bergerak. Benda bergerak ini namanya gaya geseknya menjadi gaya gesek kinetis. Ini bendanya bergerak. Jadi kalau bendanya sudah bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Ya, saya ulangi lagi. Kalau Fs max-nya sama dengan mu kali n, atau bisa dengan kata lain, F ini masih kurang dari Fs maksimum, maka benda ini tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Sedangkan kalau Fs-nya sama dengan Fs maksimum, kalau yang ini benda masih diam ya, benda masih diam. Kalau sama dengan Fs max, maka benda akan bergerak. Kalau lebih dari Fs max, bendanya sudah bergerak. Gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Koefisien geseknya namanya koefisien gesek kinetis. Besarnya Fk sama dengan mu k kali n. Kalau pengen lihat simulasinya lagi bisa. Tadi sudah ya sebenarnya, enggak apa-apa, lanjut aja. Oke, tadi sudah kita singgung gaya berat W. Ini adalah gaya yang dimiliki oleh benda sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi. Nah, kalau bendanya ada di bidang datar seperti ini, maka cirinya dia gaya berat itu selalu mulai dari pusat benda. Nah, kalau ada di bidang miring, maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. W-nya itu selalu ke pusat bumi. Awalnya dari pusat benda. Kalau kita proyeksikan jadinya yang ke sana
W sin theta, yang sini W cos theta. Mengapa bisa demikian? Ini pakai kesebangunan ya, tetanya ada di sini. Kalau mau kita gambarkan lengkap dengan gaya normalnya, maka normalnya ke atas sana. Oke. Selanjutnya ada gaya tegang tali. Gaya tegang tali ini biasanya terjadi pada benda yang ditarik dengan kabel atau tali. Contohnya ini. Ditarik, maka ada gaya tegang tali atau T. Kalau ada kanan kiri, maka yang ke kanan T positif, yang ke kiri negatif. Ini ada animasinya. Oke, langsung kita lihat animasinya. Mana tadi? Nih ya. Nah, kita lihat. Ini adalah gaya tegang tali ya. Begitu bendanya ada di taruh di bidang miring, maka akan mengalami perubahan gaya tegang tali dan gaya normalnya. Kita perhatikan dulu, awalnya seperti ini. Gaya normal itu selalu ke tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian gaya tegang talinya ini ke kanan. Ini belum ada, belum muncul karena talinya belum tegang. Kemudian yang ke bawah ini adalah gaya berat yang warnanya ungu. Nah, kalau kita perlahan-lahan miringkan, ternyata gaya tegang talinya makin lama makin besar. Sedangkan ininya, gaya normalnya makin lama makin kecil. Nah, akhirnya pada sudut 90 derajat, ini gaya tegang talinya sama dengan gaya beratnya ya. Karena ini bendanya diam, maka gaya tegang talinya akan sama dengan gaya beratnya. Kalau digrafikan seperti ini, yang oranye adalah gaya tegang tali, yang kuning adalah gaya normal. Sekali lagi kita lihat. Karena ini gandul di tali, maka talinya akan menegang, punya gaya tegang tali. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang gaya normal dan gaya-gaya yang lain dalam hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum 1, 2, 3 Newton. Semoga bermanfaat. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.